Sekarang ini, siapa sih yang tidak kenal dengan jahe? Tanaman jahe populer di Indonesia dan biasa disajikan untuk minuman herbal yang bagus untuk tubuh kita. Sejak dulu, orang Indonesia menggunakan jahe sebagai ramuan pengobatan karena manfaatnya sangat banyak. Nah, ada salah satu jenis jahe yang paling populer dan banyak diburu, yakni jahe merah. Ya pemirsa Ruang Berkebun, berjumpa lagi hari ini untuk mengulas tentang jahe merah khusus untuk Anda. Tetap di channel TV kesayangan Anda ini. Saya Ahmad Hasan, owner dari vistaagromedia.com, yaitu sebuah website yang mengangkat tentang tema-tema gardening perkebunan. Termasuk website kita ada budidayajahemerah.com ya. Berkecimpung di jahe sudah sejak mulai tahun 2014. Hari sudah hampir 6 tahun ya. Sudah ada 6 tahun. Alhamdulillah pesanan dari hari ke hari lumayan pesat ya pemirsa. Apalagi ini terlebih situasi kondisi saat ini orang kesadaran untuk mengkonsumsi herbal semakin meningkat. Semakin meningkat, terlebih anjuran dari pemerintah untuk mengonsumsi makanan sehat, anjuran dari Guru Besar Unair kemarin itu kita ada masuk di TV itu ya, itu dari Pak Mindem itu bahwa tanaman jahe ya, tanaman jahe, kunyit, temulawak itu yang mengandung kurkumin ini bisa untuk menangkal corona gitu. Nah, dari saat itu alhamdulillah pesanan jahe ini semakin meningkat. Kenapa kok kita menekuni jahe merah? Ya yang pertama kan analisis manfaat ya. Nah, sesuatu itu kalau punya add value, nilai tambah, maka produk itu akan langgeng, akan kuat. Kan? Bukan sekedar tren, kalau jahe merahnya bukan sekedar tren tapi juga ada sisi manfaat sehingga dia harganya tetap tinggi. Jadi pertama nilai tambahnya apa? Jahe merah itu nilai tambahnya mengandung minyak asiri yang lebih tinggi. Nah, jadi dia kandungan karena lebih tinggi lebih pedas, itu lebih terasa kalau dikonsumsi ya pemirsa. Nah, itu jahe merah dibanding jahe biasa, memang jahe merah harganya lebih tinggi. Di pasaran itu nyampe 80.000 sampai 100.000 pemirsa. Itu alasannya kenapa jahe merah. Pertama add value, yang kedua jahe merah ini bisa dijadikan aktivitas sampingan, dalam artian bisa jadikan penghasilan sampingan. Karena apa? Karena perawatannya cukup mudah. Nah ini kita harus nggak kayak tanaman yang lain ya, yang harus nyemprot, harus nyirami apalah. Jahe merah yang penting perawatannya yang baik. Nah apalagi musim hujan yang penting bibitnya yang baik. Seperti ini nih bibit yang dari jenis rimpang yang kemudian kita semai ya, ini polybag ya, ini dari rimpang kita semai di polybag, kita semai di lahan. Nah setelah kita semai, kalau sudah umur 2 bulan, 1-2 bulan ya pemirsa ya, jadi 1-2 bulan itu bisa dipindahkan ke pembesaran. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis pembibitan, perawatan, pencegahan hama ya, untuk lebih jelasnya kita checking, kita pergi ke kebun.
Jika dibandingkan dengan jahe lainnya, jahe merah mempunyai rasa cenderung pedas dan lebih banyak mengandung senyawa kimia seperti gingerol, zingeron, dan shogaol. Rimpang jahe merah dapat digunakan menjadi bermacam-macam obat herbal, seperti obat gosok untuk encok dan sakit kepala. Dijadikan minuman untuk melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, anti radang, penambah nafsu makan, obat kolesterol, pencegah obesitas, anti diare dan mual, sampai antioksidan. Karena manfaatnya yang banyak tersebut, jahe merah makin banyak diburu di pasaran dan harganya pun bisa naik turun sesuai dengan hasil panennya. Jahe merupakan salah satu usaha di bidang agribisnis yang populer dan menguntungkan. Permintaan jahe bukan hanya di negeri sendiri, tapi juga sampai ke luar negeri. Jadi, boleh dibilang usaha budidaya jahe merah potensinya akan tetap cerah sampai kapanpun. Di musim-musim dingin pancaroba atau musim rentan virus, jahe merah terkadang terus diburu, bahkan terkadang sampai kehabisan. Nah, pemirsa Ruang Berkebun, hal ini tentunya bisa menjadi acuan Anda untuk melirik bisnis jahe merah. Oke ya pemirsa, untuk komposisi penyemaian dan pembibitan jahe merah, yang pertama tanah subur. Perbandingannya 1 tanah subur. Ya, ini tanah subur itu yang gembur ya. Tanah gembur itu pH-nya 6-8. Jadi kalau kita pH mater, tanah gembur biasanya itu 6. Kalau tanahnya padat biasanya di bawah 6. Jadi tanah subur, kemudian sekam bakar. Nah, sekam bakar, sekam yang udah dibakar setengah matang ini warnanya hitam ya pemirsa ini. Bukan yang abu, kalau abu kan warnanya putih ya. Nah, ini sama sebagian humus ya. Humus ini bisa daun kayak gini ya. Kalau nggak ada humus juga pakai kotoran kandang yang udah lama, kotoran kambing bisa gitu ya. Lalu dicampur gitu ya, dicampur. N4 ini efektif mikroorganisme. Ini adalah semacam bakteri fermentasi untuk mengurai tanah yang nanti kita akan fermentasi ya, kita akan bikin bukasi. Nah, ini caranya. Ini di beberapa aturan pakai sudah jelas nih hasilnya ya. Jadi fungsi E4 ini ada untuk bukasi padat sama bukasi cair gitu lah. Bukasi padat ini bukasi cair, bahannya bisa secara sederhana pakai air biasa, kemudian kasih ya. Nah, 2 tutup cukup. Ya, jadi media yang sudah kita buat supaya ini cepat terurai, kita siram. Pastikan semua ini ya, semua media ini kena air yang sudah dikasih E4. Tujuannya apa?
biar ini cepat busuk pemirsa, ibaratnya ini biar cepat busuk, biar jadi humus sehingga mudah diserap oleh tanah gitu, biar akarnya cepat berkembang. Oke ya, kita pastikan kalau ada kerikilnya ya dibuang. Nah oke, tanah, ada tanah, pupuk organik sama sekam bakar dicampur. Ini udah kita campur, ini udah jadi, nih udah jadi. Setelah udah dicampur, udah sempurna ya, kita tutupin plastik ya, ini biar sesuai anjuran ya, tujuannya biar dia cepat jadi vokasi, biar cepat busuk tuh, biar subur gitu, biar bakterinya itu bekerja dengan baik. Nah kita tutup plastik. Ditutup, disimpan ini biar nggak kena, biar dia cepat membusuk ya. Ini bisa dipakai, ditutup selama minimal 1 minggu pemirsa. Ini jadi minimal 1 minggu sesuai anjuran di sini ya. Ya paling lama 2 minggu gitu ya. Nanti setelah 1 minggu baru kita gunakan buat media, itu media pembibitan lagi. Oke pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyemai ya, bagaimana dari pemilihan bibit yang baik itu bagaimana, kemudian cara menyemai yang efektif efisien itu bagaimana, kita nanti lihat di kebun kami dari Gus Tato yang satunya, yang sebelah selatan, nanti kita akan lihat ya. Oke, ikuti terus pemirsa. Sebelum kita menyemai, tentu saja kita siapkan bibit jahe merah yang baik ya. Yang baik bagaimana? Yang pertama tentu saja sudah tua ya usia bibitnya, usia ininya yang mau dibuat bibit. Begitu sudah tua bagaimana? Paling gampang untuk melihat bibit itu sudah tua, mata tunasnya dilihat. Nah, ini mata tunasnya udah keluar. Ini artinya dia udah tua, bisa dibuat bibit. Tuh, ini dia muncul kayak gini, itu artinya dia tua. Kayak gini ya. Kalau muda biasanya nggak muncul, mata tunasnya nggak akan muncul, dan ukuran rimpang biasanya cuman 5 cm. Ini kan lebih tinggi nih, jadi dia ada 4 lebih nih, 4 cabang, 1, 2, 3. Ini menunjukkan bahwa dia udah tua gitu ya. Kalau buat bibit minimal 1 tahun pemirsa ya, usia bibit 1 tahun, kemudian mata tunas sebagian sudah muncul dan sehat ya, bukan kena jamur. Ini sehat-sehat, warna merahnya kelihatan, jahe merah. Nah, ini mata tunasnya udah pada keluar. Oke, setelah tahu bibit-bibitnya, bibit yang baik udah jelas, kita mulai bikin penyemaian ya. Ini sudah kita semai ya pemirsa, gampang banget caranya. Yang pertama memang media ininya harus gembur. Ini subur ini, tuh. Subur banget ini. Nah, ininya gembur medianya. Gampang saja. Nanti yang penting ininya kalau udah gembur, kita nggak perlu pakai pupuk-pupuk kalau ininya udah gembur ya. Nah, lebih bagus lagi memang kasih sekam bakar pemirsa. Kita semai, pertanyaannya dipotong-potong apa enggak pemirsa ya. Kalau pengen aman nanti, biar nanti nggak gampang patah ya ketika pemindahan ini, kita potongin dulu dari sebelum di sini. Nah, potongin. Pertanyaannya, loh mas, ini kok udah dipotong, apakah ini nggak kena jamur? Nah, kita lihat dulu. Kalau bibitnya ini udah dari awal nggak bagus, insya Allah enggak. Cuman kalau pengen dia lagi, ini direndam fungisida pemirsa, anti jamur, nah itu lebih ideal ya. Cuman kalau bibitnya udah baik, nggak masalah ya. Kita potong sini. Ini bibitnya udah baik, ini kita potong sedikit. Nah kayak gini jadi berapa pemirsa? Minimal segini ya.
jadi gini, kayak gini jadi 2. Jangan terlalu kecil juga nggak baik. Misalkan ini kan banyak ini, nah ini ada, ini nggak usah dipotong lagi. Nanti kalau dipotong lagi ini hasilnya terlalu kecil, nanti akar tunasnya nanti kecil-kecil. Ketika tunasnya ini kecil-kecil, nanti hasilnya biasanya jahenya nggak begitu banyak. Maka cara memilih bibit jahe merah, kalau rimpang ya, kalau dari rimpang kayak gini, kemudian kalau yang sudah polybag, ininya besar-besar. Lihat batang bawahnya ini loh, kalau ini batang bawahnya besar, dia menunjukkan dia besar nanti, dia cepat besar, rimpangnya lebih banyak. Kayak gini, ini besar ini bagus ini, rimpangnya biasanya besar. Ya, habis itu kita tutup, kita kubur. Nah, udah segini cukupnya ya. Kita ratakan. Gini. Gampang kan? Ini karena musim hujan. Ini kita biarin aja, nanti akan jadi seperti ini. Oke ya, setelah kita paham bagaimana cara penyemaian, cara sederhana menyemai, habis itu kita belajar bagaimana cara membesarkan bibit jahe merah ini dan bagaimana cara pencegahan hama. Bibit yang baik jadi umur 1 bulan, jadi dibesarkan. Di perawatannya yaitu kita bikin bokasi cair pemirsa. Nah, bokasi cair itu terdiri dari empat 1 botol, dedak 1 ember, kotoran kandang 1 ember, kemudian molase itu 1 botol ya. Nah, bahan-bahan tadi itu dicampur pemirsa, kemudian dicampur dalam air, kasih di dreamnya itu isi air 50 liter. Jadi media bokasi cair tadi itu bisa dipakai setelah 2 minggu. 2 minggu dari pembuatan itu. Nah, kemudian dimasukkan ke dream tadi itu harus diaduk-aduk ya, jangan dibiarin. Jadi setiap hari itu diaduk, tutup lagi, diaduk, tutup lagi gitu di dalam dreamnya. Nah, nanti buat ngocori jahe ini, buat nyiram. Ya, buat disiram jahe berapa kali? Sebulan bisa 2 kali biasa. Setiap tanggal, katakanlah tanggal 1 sampai tanggal 15. Terus setiap tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, itu sebulan 2 kali. Memang banyak versi ya. Jahe merah kan terkenal memang organik ya. Kalau yang saya tampilkan tadi itu kita pakai serba organik. Kalau pakai kimia dianjurkan jangan di awal-awal pembesaran, nggak usah pakai kimia dulu. Boleh ketika umur minimal 4 bulan. Ada yang seperti itu. Ada juga saya pakai organik semua biar jelas, biar lebih menyehatkan gitu. Kadang seperti itu. Nah, itu pilihan ya pemirsa. Yang paling penting kan bagaimana kita mendapatkan hasil jahe merah ini lebih optimal. Kemudian tahap berikutnya setelah umur 2 bulan biasanya kan ada gulma ya, suket-suket gulma ya. Nah, itu saatnya kita penambahan media. Ketika ada gulma kayak gini, nah gulma ini namanya gulma, suket ya, bahasa Jawanya suket. Nah, itu maka yang kita lakukan pertama penyiangan. Penyiangan itu kayak gini penyiangan ya, di besi cara menjual, ininya digemburkan. Nah, penyiangan digemburkan. Nah, setelah digemburkan kemudian penambahan media. Jadi tanah pupuk organik sekam yang sudah difermentasi tadi itu ditambahkan. Gulma dibuang, ditambahin media, habis itu nanti ditambahi, dikocor dengan EM4 cair tuh, pupuk organik cair yang sudah kita buat itu. Ya. Oke, itu dilakukan sampai umur 6 bulan. Jadi tiap 2 bulan penambahan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ini penambahan 3 kali ya. Nah, setelah penambahan tiap 2 bulan penambahan media, berikut pemupukan. Ketika ada umur 6 bulan, saat yang panen kita, aktivitas kita nggak usah dikasih pupuk kalau sudah 6 bulan.
Nah, nanti tinggal dibiarkan aja. Nah, nanti kalau sudah mendekati umur 10 bulan biasanya daunnya tuh mengering dia. Tua itu biasanya agak kering. Kita tinggal potongin daunnya sedikit. Nanti umur 10 bulan udah mulai bisa dipanen. Kalau itu untuk konsumsi. Kalau buat bibit minimal jangan lupa ya 1 tahun ya. Kalau buat bibit lagi minimal 1 tahun. Biasanya kalau ada hama itu daun ininya menguning pemirsa. Daun jahe merah itu menguning. Biasanya di umur 3 bulan itu. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya memang sejak awal bibitnya harus tidak kena jamur. Ya, maka direndam fungisida. Kalau udah terlanjur, biasanya sih ada yang satu ya, kuning-kuning itu langsung diambil aja. Dicabut, dipindahkan ke tempat biar nggak nulari. Oke ya, setelah kita tahu terkait pembibitan, pembesaran jahe merah, tentu saja yang menjadi pertanyaan kita kalau pengen menanam ya, apa manfaatnya? Nah, manfaat jahe merah yang paling cukup terkenal itu pelega tenggorokan, kemudian masuk angin, ya, masuk angin, pelega tenggorokan, kemudian dia menyehatkan badan, menghangatkan badan. Maka jahe merah awak anget, nah berarti bahan jadi lebih hangat. Itu ya jahe merah. Maka wajar bila jahe merah banyak digunakan untuk di suplemen ya, untuk disajikan permen, ada olahan langsung, kemudian minuman, bandrek jahe dan lain sebagainya itu ya. Banyak minuman berbahan dasar dari jahe, apalagi jahe merah. Nah, jadi terkenal lebih pedas. Jahe merah itu mengandung kurkumin ya, bisa untuk memperkuat imun, kekebalan tubuh ya. Nah, jahe merah itu ya, karena memang kandungan gingerol dan lain sebagainya itu cukup kuat ya. Nah, gitu. Jadi yang itu manfaatnya, maka sangat karena manfaatnya menunjukkan penting buat kesehatan, dia selalu dicari oleh masyarakat, pemirsa. Nah, kemudian bagaimana tips-tips sukses budidaya jahe merah? Nah, tentu saja yang pertama kita harus paham ilmu, cari ilmunya dulu. Ya, karena tanpa ilmu kita kosong ya, ngomong kosong kalau kita pengen sukses tanpa kita nggak tahu teknik dasar budidaya. Yang pertama kita harus belajar, tentu saja belajar bagaimana cara budidaya jahe merah yang baik. Tadi sudah saya jelaskan, selalu belajar, update ilmu pengetahuan. Setelah belajar, maka yang kedua teorinya adalah praktek. Selalu belajar, selalu berusaha bagaimana cari terobosan, bagaimana selalu berusaha ya. Nah, ketika ada masalah jangan sampai putus asa, pasti ada penyebabnya dan ada solusinya. Oke, dan yang ketiga tetap semangat ya, belajar dari yang terbaik. Kalau pengen lebih jelas bisa datang ke tempat kami di Dusun Rajeklar, RT 2 RW 24 Tirto Adi Melati Sleman, atau kunjungi website www.budidayajahemerah.com. Kita siap, Instagramnya juga ada, bibit tanaman unggul gitu ya. Kemudian fanspage-nya kebun bibit unggul ya, kebun bibit unggul Jogja, itu fanspage saya. Kemudian komunitas fanspage saya juga ada, itu budidaya jahe merah Yogyakarta. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak dapat dipungkiri, jahe merah mempunyai prospek bagus dalam bidang bisnis. Selain bisa dipasarkan sebagai bahan baku ramuan herbal secara personal, jahe merah bisa diekspor ke luar negeri untuk keperluan industri. Berbagai olahan jahe merah juga bisa berpeluang untuk menambah hasil budidaya, seperti menjadikan jahe merah bubuk, permen, atau membuat minuman tradisional. Jika kita sudah tahu cara budidaya yang baik dan benar, niscaya jahe merah akan terus berkembang dan mendapatkan hasil yang optimal. Pemirsa Ruang Berkebun, tuntas sudah episode kita hari ini. Semoga membantu dalam memilih bisnis berkebun yang cocok untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.